Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan mereview buku Atomic Habits karya James Clear. Buku Atomic Habits ini merupakan buku self-improvement yang sudah meraih predikat New York Times bestseller. Di Indonesia sendiri, buku Atomic Habits ini sudah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Maka tak heran kita sering jumpai buku Atomic Habits ini di toko buku, bahkan di media sosial pun sudah banyak yang mereview. Nah, banyak orang yang tertarik dengan buku Atomic Habits ini karena pembahasannya yang menarik dan juga sangat dibutuhkan oleh kita, yaitu tentang kebiasaan. Dimana kita menyadari bahwa kondisi kita di masa yang sekarang itu merupakan bentuk akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu. Maka masa depan itu ditentukan oleh keadaan atau oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa yang sekarang. Maka banyak sekali orang yang kemudian ingin membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, di buku Atomic Habits ini dijelaskan bagaimana cara mudahnya supaya kita bisa membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Karena kita seringkali merasa untuk membentuk suatu kebiasaan yang baik itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Namun James Clear mengatakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang mudah. Nah, di buku ini dijelaskan gitu ya gimana caranya supaya kita bisa merasa lebih mudah dalam membentuk kebiasaan yang baik. Sebelumnya, James Clear ini memberikan insight yang baru gitu ya dengan cara merubah mindset kita tentang perubahan itu sendiri. Jadi sebelum ke caranya, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai perubahan. Jadi sesuai dengan judulnya yaitu Atomic Habit, di mana perubahan itu dimulai dengan perubahan-perubahan yang kecil. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kecil jika dilakukan secara konsisten dan terus-menerus otomatis akan menghasilkan sesuatu hal yang besar. Maka ketika kita ingin melakukan suatu hal yang besar, mulailah dengan perubahan-perubahan yang kecil. Minimal dalam satu hari kita bisa lebih baik 1% gitu ya, karena ketika kita konsisten gitu ya dengan 1% tersebut, dalam 1 tahun nih kita bisa lebih baik sebanyak 37 kali gitu. Sama halnya jika kita memilih 1% lebih buruk, maka berhati-hatilah dengan hal-hal yang kecil, karena terkadang hal-hal kecil itu memang akan berdampak sesuatu hal yang besar. Kemudian yang kedua juga, James Clear merubah mindset bahwa ketika ingin memulai suatu perubahan, mulailah dengan merubah identitas diri kita sendiri. Contohnya teman-teman ingin berubah menjadi seorang yang datang tepat waktu gitu ya, maka ubah identitas terlebih dahulu teman-teman semuanya yang asalnya mengatakan bahwa saya orangnya sering terlambat menjadi saya orangnya tepat waktu gitu ya, atau saya orangnya pemalas menjadi saya orangnya rajin. Jadi ubah dulu identitas diri kita sendiri. Dan yang ketiga, teman-teman, ini yang sangat penting juga. Ketika kita ingin melakukan suatu perubahan, maka yang harus kita fokuskan itu pada sistemnya atau prosesnya, bukan pada hasilnya. Banyak orang yang gagal melakukan suatu perubahan karena yang mereka pikirkan, yang mereka fokuskan itu pada hasilnya, bukan pada prosesnya. Padahal proses itulah yang kemudian akan mengantarkannya pada hasil yang diinginkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 3 terlebih dahulu yang harus kita perhatikan, bahwa perubahan dimulai dari hal-hal yang kecil, dan yang kedua adalah bahwa merubah terlebih dahulu identitas kita, dan yang ketiga adalah fokus terhadap sistem atau prosesnya. Nah, next, gimana caranya supaya kita bisa membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk? Dalam buku Atomic Habits ini dijelaskan ada 4 hukum dalam membentuk kebiasaan baik. Apa saja tuh? Yang pertama yaitu menjadikannya terlihat. Yang kedua, menjadikannya menarik atau make it attractive. Kemudian yang ketiga, menjadikannya mudah, make it easy. Dan yang terakhir adalah membuatnya atau menjadikannya memuaskan, make it satisfying. Jadi 4 hal tersebut perlu kita perhatikan ya, dan perlu kita aplikasikan juga. Maksud dari menjadikannya terlihat itu seperti apa? Oke, kita akan bahas ya teman-teman satu persatu. Menjadikannya terlihat. Jadi teman-teman, ketika kita ingin membentuk suatu kebiasaan, kita harus menjadikan kebiasaan tersebut itu terlihat oleh mata kita.
setiap petunjuk-petunjuk yang mengarahkan pada kebiasaan tersebut harus terlihat jelas di depan mata kita. Contohnya, ketika kita ingin membiasakan untuk membaca buku, maka buku tersebut harus terlihat jelas di depan mata kita. Maka simpan buku itu di tempat-tempat yang mudah kita lihat. Kalau misalnya kita ingin menghafal Al-Quran, berarti Al-Quran itu harus kita taruh di tempat-tempat yang mudah kita lihat juga. Kenapa? Karena sesuatu hal yang kita lihat biasanya itu akan mendorong diri kita untuk melakukan hal tersebut. Sama nih ketika kita misalkan lagi main handphone terus melihat aplikasi Instagram. Nah, otomatis ketika kita melihat aplikasi Instagram, kita pasti ada keinginan untuk membuka Instagram tersebut, memainkannya gitu. Nah, sama dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita akan bentuk harus dilihat jelas oleh mata kita. Nah, selain itu teman-teman juga boleh membuat yang namanya to-do list gitu ya, atau schedule, supaya terlihat, supaya jelas. Jadi teman-teman mau melakukan kebiasaan apa, melakukannya di mana, dan kapan waktunya, harus sejelas mungkin gitu ya, sehingga kita bisa melakukannya dengan cara yang tepat gitu ya. Jadi harus pasti waktunya kapan, tempatnya di mana. Terus James Clear juga ini memberikan saran untuk menumpuk kebiasaan. Menumpuk kebiasaan itu jadi misalkan sekarang saya sedang melakukan mengerjakan tugas BLS. Setelah mengerjakan tugas BLS, saya akan istirahat misalkan selama 20 menit. Setelah saya istirahat, saya akan mengerjakan tugas akhlak. Setelah mengerjakan tugas akhlak, saya akan nulis. Setelah menulis, saya akan membaca, dan seterusnya. Jadi tumpuk kebiasaan itu sampai pada akhirnya ya tidak ada kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat seperti itu teman-teman, menumpuk. Nah, itu adalah menjadikannya terlihat. Next, yaitu menjadikannya menarik atau make it attractive. Gimana caranya supaya kebiasaan-kebiasaan yang akan kita bangun itu menjadi lebih menarik? Karena teman-teman gini ya, kalau misalkan kita ingin melakukan suatu kebiasaan, pasti kita ingin melakukannya sesuatu hal yang senang gitu ya, yang membuat kita happy, yang membuat kita enjoy gitu. Maka ketika kebiasaan yang akan kita bangun itu harus dibuat semenarik mungkin. Nah, karena kita tahu ya, ketika hormon dopamin itu banyak meningkat, otomatis ya keinginan kita untuk melakukan sesuatu hal itu juga akan meningkat. Makanya buat itu menarik dengan cara, nah di buku Atomic Habit ini diberikan cara, yaitu dengan menggabungkan atau istilahnya juga mengkawinkan gitu ya, antara kebiasaan yang kita butuhkan dengan kebiasaan yang kita inginkan, digabungkan dan nantinya akan terlihat menjadi lebih menarik. Contohnya teman-teman, ketika kalian ini perlu olahraga lari pagi, tapi merasa hal itu suatu yang berat gitu, tapi teman-teman juga ingin suka mendengarkan podcast. Nah, bisa digabungkan nih ketika lari sambil mendengarkan podcast gitu. Jadi terlihat, jadi buatlah suatu hal itu menjadi lebih menarik. Atau ketika mengerjakan tugas nih, mengerjakan tugas itu kan kita pikirnya suatu hal yang capek gitu ya, yang lelah. Nah, bisa gabungkan juga dengan mendengarkan musik atau sambil ngopi gitu. Pokoknya gabungkan dengan hal yang menurut teman-teman suka, maka itu akan menjadi lebih menarik. Terus yang ketiga yaitu make it easy. Nah, ini teman-teman sangat-sangat penting banget ya. Karena ketika mulai suatu perubahan, itu kita harus dimulai dengan hal-hal yang paling mudah, hal-hal yang paling ringan. Karena pada dasarnya kita menginginkan suatu hal yang mudah kan, betul? Jarang sekali ingin jalan yang sulit gitu, pasti inginnya yang ringan, yang mudah. Maka mulailah dengan hal yang mudah. Kalau misalnya kita langsung membuat target sesuatu hal yang besar dan yang sulit, otomatis kita akan lelah dan berhenti di tengah jalan ketika kita melakukan suatu perubahan. Maka mulailah dengan hal-hal yang kecil. Contohnya ketika teman-teman ingin membiasakan untuk membaca buku, maka mulailah dengan hal yang paling mudah menurut teman-teman. Misalkan satu hari ditarget sebanyak 1 halaman. Kalau misalnya teman-teman masih merasa berat gitu ya, maka boleh
dikurangi lagi, misalkan 1 hari itu cukup dengan 1 paragraf. Masih berat lagi, boleh teman-teman dikurangi jadi 1 hari hanya 1 kalimat. Pokoknya kebiasaan itu dibuat semudah mungkin, karena kalau misalkan sudah konsisten, nantinya dari segi kuantitas dan segi kualitas pun akan ikut meningkat gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir gitu ya. Jangan lupa juga teman-teman temukan lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung teman-teman semuanya untuk melakukan kebiasaan tersebut. Ikut komunitas-komunitas yang sekiranya dapat mempermudah teman-teman untuk membentuk kebiasaan tersebut. Dan yang terakhir teman-teman yaitu make it satisfying. Jadi buatlah sesuatu hal itu menjadi memuaskan. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman boleh buat habit tracker. Itu tujuannya untuk pemantauan diri. Karena kalau misalnya kita udah membuat habit tracker itu kayak kalau misalnya teman-teman nih, jadi di list yang nanti kebiasaan-kebiasaan apa yang akan dibangun. Nanti kalau misalkan udah, bisa dikasih tanda dengan checklist. Nah, setelah dikasih tanda biasanya itu akan memberikan kepuasan terhadap diri sendiri. Oh, saya sudah melakukan ini ya, maka besok saya harus melakukan ini juga gitu. Jadi ada motivasi untuk mengulangi kembali kebiasaan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga bisa memberikan self reward. Nah, teman-teman pasti udah gak asing ya dengan self reward. Tidak perlu dengan hal-hal yang mahal gitu ya, hal-hal yang besar. Self reward itu bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil, yang sederhana. Misalkan udah ngerjain tugas, kuy jajan bakso misalkan gitu. Jadi mulailah dengan hal-hal yang kecil dulu gitu. Yang paling penting kita bisa lebih termotivasi untuk melakukannya kembali. Seperti itu teman-teman untuk membentuk kebiasaan yang baik. Jadi ada 4 hukum, yaitu membuatnya terlihat, menjadikannya terlihat, menjadikannya masih ingat? Menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, dan menjadikannya memuaskan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk? Ya caranya sebaliknya dari cara membentuk kebiasaan baik. Kalau tadi kan menjadikannya terlihat, berarti kalau menghilangkan kebiasaan buruk, menjadikannya tidak terlihat, menjadikannya tidak menarik, menjadikannya tidak mudah, menjadikannya tidak memuaskan. Seperti itu teman-teman. Jadi kebalikan dari membentuk kebiasaan baik. Nah, itu tadi teman-teman isi dari buku Atomic Habits ini ya. Oke, semoga bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena membaca buku Atomic Habits ini juga tidak cukup untuk bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Tentunya harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian review dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.